Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal yang di-request oleh salah seorang subscriber, yaitu soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten tahun 2013 bidang fisika nomor 3. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi terkait Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Langsung saja kita ke pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten tahun 2013 bidang fisika nomor 3. Ini dia soalnya. Sebuah balok bermassa M kecil bergerak dengan kelajuan awal fenol di atas lantai yang licin. Sebuah batang homogen bermassa M besar, di mana M besar lebih besar pada M kecil, dan panjangnya L tergantung dengan bebas pada langit-langit dan mula-mula dalam keadaan diam. Dapat kita lihat pada gambar ya. Batang M besar ditumbuk oleh balok M kecil tersebut. Tepat setelah tumbukan, batang berayun dan balok diam. Pertanyaannya, periksalah apakah kasus di atas termasuk tumbukan elastik atau tak elastik. Kemudian pertanyaan B, tentukan ketinggian maksimum batang homogen berayun. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Untuk menentukan apakah kasus ini elastik atau tidak elastik, maka yang kita perhatikan adalah energi mekanik sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Karena pada tumbukan elastik, maka energi sepenuhnya diubah atau tidak ada energi yang hilang. Jadi sederhananya, kita melihat saja atau menghitung besarnya energi mekanik sebelum tumbukan dan energi mekanik sesudah tumbukan. Kalau besarnya sama, maka tumbukannya elastik. Atau cara lebih praktis adalah kita menghitung selisihnya. Jika selisihnya 0, maka tumbukannya elastik. Jika bukan 0, maka tumbukannya non-elastik. Untuk lebih jelasnya, coba kita gambarkan kejadiannya ya. Awalnya batang bermassa M besar, itu tergantung, dan panjangnya L. Batang awalnya dalam keadaan diam. Kemudian ada balok bermassa M kecil menumbuk dengan kecepatan V0. Setelah tumbukan, maka baloknya diam. Kemudian batang berayun dengan kecepatan sudut omega. Batang bermassa M besar ya. Nah, karena batang ini dia pusat rotasinya di salah satu ujungnya, maka dia momen inersianya sepertiga ml kuadrat. Dengan L adalah panjang dari batang M ini. Coba kalau kita hitung ya, energi mekanik sebelum itu hanya dimiliki oleh balok M kecil, yaitu energi kinetik, yang besarnya adalah 1/2 M V0 pangkat 2. Untuk batang bermassa M besar itu tidak memiliki energi kinetik karena awalnya dia diam. Selanjutnya, energi mekanik sesudah ini untuk balok karena dia sudah diam, maka energi kinetiknya 0. Maka yang ada hanya energi kinetik rotasi dari batang yang bergerak dengan kecepatan sudut omega, yaitu 1/2 I omega pangkat 2. Jadi kita tinggal menghitung saja ya, berapa besar delta E. Nah, nanti hasilnya akan ketahuan apakah tumbukan itu elastik atau tidak dari hasil selisih ini ya, dari nilai delta E. Jika 0 maka tumbukannya elastik, jika bukan 0 maka tumbukannya non-elastik. Kita hitung. Delta E ini selisih dari energi mekanik sebelum tumbukan dan energi mekanik sesudah tumbukan. Jadi kita kurangkan ya, energi mekanik sebelum dan energi mekanik sesudah. Jadi kita tinggal kurangkan seperti biasa, yaitu 1/2 M V0 pangkat 2 dikurangi 1/2 I omega pangkat 2. I itu momen inersia, omega itu kecepatan sudut. Nah, sebelum kita lanjut,
kita perhatikan di sini. Di sini ada satu variabel yang belum diketahui, yaitu kecepatan sudut atau omega. Nah, bagaimana kita memperoleh omega? Ya, kita lihat omega ini adalah kecepatan sudut dari batang bermassa M ya setelah tumbukan. Jadi kita analisa momentum sudut sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Kita lihat ya, kalau sesudah tumbukan, ini jelas kelihatan ya, bahwa batang ini dengan momen inersianya I, maka dia bergerak dengan kecepatan sudut omega. Jadi dia memiliki momentum sudut sebesar I kali omega. Sekarang kita lihat momentum sudut sebelum. Nah, awalnya batang belum berotasi, jadi belum ada momentum sudutnya. Nah, sekarang kita lihat. Balok bermassa M kecil ini bergerak dengan kecepatan V0. Jadi dia memiliki momentum linear sebesar M V0. Nah, untuk memperoleh besarnya momentum sudut dari balok bermassa M kecil ini, maka kita menentukannya dari perkalian cross dari P cross R. Nah, P itu adalah momentum linearnya sebesar MV0 dan R itu adalah jari-jari terhadap pusat rotasi yang ditinjau. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, maka yang jadi pusat rotasi adalah di ujung batang. Nah, dari ujung batang sampai ke titik tumbukan itu jaraknya L atau sepanjang dari panjang batang tersebut, ya. Jadi jari-jarinya jadi L. Nah, selanjutnya untuk menentukan besarnya hasil perkalian cross, maka kita akan dapatkan MV0 kali L kali sin dari sudut antara kecepatan V0 dan jari-jari rotasinya, yaitu L. Ya. Nah, kita lihat, karena dia saling tegak lurus, baik V0 terhadap L di sini, ya, maka kita dapatkan sudutnya 90 derajat. Dan sin 90 derajat itu nilainya 1. Sehingga kita akan dapatkan momentum sebelum itu besarnya adalah M V0 kali L. Selanjutnya kita masukkan ke hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum sudut sebelum itu sama dengan momentum sudut sesudah. Kita masukkan hasil yang sudah didapat tadi, yaitu MV0 kali L sama dengan I kali omega. Kita substitusi nilai I, yaitu sepertiga ML pangkat 2 dikali dengan omega. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Ada nilai L, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 3 MV0 ya. Kita pindah ruaskan nilai M besar dan L ini sama dengan omega. Atau omega sama dengan 3 MV0 per ml. Jadi kita sudah dapatkan ya nilai kecepatan sudutnya. Selanjutnya nilai kecepatan sudut ini kita masukkan kembali ke persamaan yang kita akan selesaikan ya. Itu persamaan menentukan besarnya selisih energi. Jadi dari sini kita dapatkan nilai delta E itu sama dengan 1/2 MV0 pangkat 2 dikurangi 1/2 dari, kita masuk substitusikan ya, untuk nilai momen inersianya yaitu 1/3 ML pangkat 2 dikali dengan kecepatan sudut dipangkatkan 2, yaitu 3 M V0 per ml pangkat 2. Nah, kalau kita lanjutkan persamaan ini, maka kita akan dapatkan 1/2 M V0 pangkat 2 dikurangi 1/2 kali 1/3 ml pangkat 2. 3 M V0 pangkat 2 itu 9 M kuadrat V0 pangkat 2 per M kuadrat L pangkat 2. Coba kita sederhanakan persamaan ini ya.
nilai 9 dan 3 ini bisa disederhanakan. Kita dapatkan 3 di pembilang. Kemudian nilai L kuadrat ini bisa dieliminasi. Nilai M juga. Kemudian di sini penyebut ada M kuadrat. Jadi tinggal M sendiri kita tuliskan. Maka kita akan dapatkan 1/2 M V0 pangkat 2 kurang 1/2 kali 3. Ya, ini 3/2 M kuadrat V0 pangkat 2 per M. Kalau kita keluarkan nilai 1/2 M V0 kuadratnya, maka kita akan dapatkan ini sama dengan 1/2 M V0 kuadrat kali 1 dikurangi 3 M kecil per M besar. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai delta E ini bukan 0 ya. Dia pasti ada nilai di sini. 1/2 M V0 kuadrat kali 1 kurang 3 kali M kecil per M besar. Nah, ini tidak diketahui untuk berapa nilai M kecil dan M besar. Hanya disebutkan nilai M kecil itu lebih kecil daripada M besar. Jadi bisa dipastikan bahwa nilai delta E ini itu bukan 0. Jadi karena delta E ini bukan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa tumbukan ini adalah tumbukan non-elastik. Selanjutnya, kita tentukan berapa ketinggian maksimum dari batang ketika dia berayun sesudah tumbukan. Nah, biar mudah, coba kita gambarkan kembali ya keadaannya. Jadi, sesudah tumbukan, batang akan berayun sampai mencapai titik tertinggi. Ketika dia mencapai titik tertinggi, maka pusat masanya itu akan mengalami perpindahan posisi atau mengalami kenaikan secara vertikal sebesar H. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka terjadi perubahan energi. Karena di sini tidak ada energi yang hilang, maka bisa kita lihat ya, energi mekanik sebelum itu hanya yang ada itu energi kinetik rotasinya, yaitu 1/2 I omega pangkat 2. Kemudian energi mekanik sesudah, ini batang tidak berotasi lagi, jadi tidak ada kecepatan sudutnya, tidak ada energi kinetik rotasinya, yang ada hanya energi potensial. Yang kalau misalkan di keadaan sebelumnya kita buat titik acuannya di pusat massa dari kondisi awalnya, maka kita lihat bahwa pusat massanya sudah mengalami perubahan posisi secara vertikal sebesar H. Sehingga dia memiliki energi potensial itu sebesar mgh. Nah, selanjutnya kita tinggal buat hukum kekekalan energinya. Jadi kalau menurut hukum kekekalan energi, maka kita akan dapatkan energi mekanik sebelum itu sama dengan energi mekanik sesudah. Nah, kalau kita tuliskan persamanya, 1/2 I omega pangkat 2 itu sama dengan M kali G kali H. Kita substitusikan nilai I, momen inersia, yaitu 1/3 M L pangkat 2 dikali omega. Nah, omega tadi kita sudah dapatkan nilainya, yaitu 3 M V0 per M kali L. Kita tuliskan 3 M V0 per M kali L sama dengan M kali G kali H. Coba kita jabarkan persamaan ini. Kita lihat 1/2 kali 1/3 ML kuadrat kali 9 M kuadrat V0 pangkat 2 per M kuadrat L pangkat 2 sama dengan MGH. Coba kita sederhanakan ya. Baik ruas kiri maupun ruas kanan ada nilai M
Selanjutnya di ruas kiri nilai L kuadrat bisa kita sederhanakan, saling mengeliminasi di pembilang maupun di penyebutnya. Kemudian sepertiga dikali 9 itu hasilnya adalah 3. Nah, kalau kita tuliskan 1/2 kali 3, ini hasilnya adalah 3/2. Kemudian kali M kuadrat per M besar pangkat 2 kali V0 pangkat 2 sama dengan G kali H. Kita dapatkan ya nilai perubahan ketinggiannya dari atau perubahan posisi pusat massa secara vertikal, yaitu 3/2 kali M kuadrat kali V0 kuadrat per M besar kuadrat kali G. Bagaimana sobat-sobat? Bisa diikuti kan? Itu dia pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten tahun 2013 bidang fisika nomor 3. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.